Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Cahyaniwiati Putri, perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang konsep sistem informasi dalam manajemen keuangan, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Novita Cahyaniwiati Putri, NIM 007 sebagai moderator dan pemateri kedua. Lalu yang berikutnya ada Naraswari Feren Imelda, NIM 008 sebagai pemateri ketiga. Lalu Lailatul Hamidah, NIM 009 sebagai pemateri kelima. Berikutnya Ica Brilianovi Putri, NIM 010 sebagai pemateri pertama. Dan yang terakhir ada Linda Dewi Agustin, NIM 011 sebagai pemateri keempat. Langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ica Brilianovi Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jabian Novi Putri, NIM 010 akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Sistem informasi merupakan sistem organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung kebutuhan fungsi operasional. Sedangkan sistem informasi manajemen merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah. Sistem informasi manajemen terdiri dari hardware maupun software yang digunakan untuk sebagai dasar operasi suatu organisasi. Saya Novita Cahyaniwiati Putri, NIM 007 akan menyampaikan materi berikutnya tentang manfaat sistem informasi manajemen. Penggunaan sistem informasi manajemen ini memiliki banyak manfaat, baik bagi pihak manajemen maupun keseluruhan organisasi. Di antara manfaat tersebut yang pertama adalah dapat meningkatkan akurasi data. Melalui sistem ini, data yang masuk akan diolah secara otomatis sehingga membantu tugas manajemen agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, dengan didukung adanya teknologi internet, data yang dibutuhkan dapat diambil secara real time. Lalu yang kedua ada mempermudah koordinasi. Dari data yang dihasilkan dapat digunakan oleh departemen atau divisi lain yang membutuhkan. Sistem informasi ini juga membantu pihak manajemen dalam pendelegasian tugas kepada pihak lain secara mudah. Koordinasi antar departemen dapat dilakukan secara cepat tanpa harus tatap muka. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kualitas SDM. Ketika informasi telah tersedia secara akurat dan cepat, hal ini tentu berpengaruh pada kinerja SDM suatu perusahaan. Mau tidak mau, SDM tersebut harus menyesuaikan sistem sehingga SDM tersebut juga harus terus berkembang. Lalu yang keempat, ada menekan biaya operasional. Ketika sistem informasi manajemen telah bekerja pada suatu bisnis, maka kesalahan yang terjadi akibat human error dapat diminimalisir. Dengan minimnya kesalahan yang terjadi, membuat produktivitas kerja SDM yang ada menjadi meningkat. Secara bersamaan, kondisi ini dapat membuat biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan menjadi berkurang. Naraswari Feren Imelda, NIM 008 akan menjelaskan tentang karakteristik dari sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah memiliki berbagai elemen sistem. Komponen sistem adalah bagian-bagian atau subsistem dari sebuah sistem yang lebih besar. Yang kedua adalah batasan sistem. Batasan sistem atau yang dikenal dengan boundary adalah batas ruang lingkup yang dibatasi sistem informasi manajemen dengan sistem lainnya. Yang ketiga adalah lingkungan luar. Lingkungan luar merupakan hal-hal yang berada di luar batas sistem informasi manajemen yang bisa berpengaruh terhadap operasional sistem informasi manajemen. Yang keempat, Berhubung sistem adalah sebuah media yang menjembatani subsistem satu dengan
subsistem yang lain. Yang kelima adalah masukan sistem. Masukan atau input adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diolah oleh sistem. Yang keenam adalah keluaran sistem atau output. Keluaran atau output adalah data masukan yang telah selesai diolah dan menjadi informasi. Output adalah informasi yang bisa berupa laporan, grafik, formulir, atau berupa perbaikan. Yang ketujuh ada pengolah sistem atau proses. Pengolah sistem adalah perprosesan data yang masuk ke dalam sistem dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan data keluaran atau output yang akan menjadi sebuah informasi yang berguna. Yang kedelapan adalah tujuan sistem. Tujuan sistem informasi manajemen adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pihak yang membutuhkannya. Karena pada awalnya sebuah sistem informasi disusun dan didesain khusus untuk menghasilkan sebuah informasi yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Dewi Agustin. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang komponen sistem informasi manajemen secara fungsional. Yaitu komponen sistem informasi adalah seluruh komponen yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pengolahan, pengiriman, penyimpanan, dan penyajian informasi yang dibutuhkan untuk manajemen. Ada 4, yaitu yang pertama adalah sistem administrasi dan operasional. Sistem ini melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin, seperti bagian personalia, administrasi, dan sebagainya, di mana telah ditentukan prosedur-prosedurnya, dan sistem ini harus diteliti terus-menerus agar perubahan-perubahan dapat segera diketahui. Yang kedua, yaitu sistem pelaporan manajemen. Sistem ini berfungsi untuk membuat dan menyampaikan laporan-laporan yang bersifat periodik kepada pengambil keputusan atau manajer. Yang ketiga adalah sistem database. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi oleh beberapa unit organisasi, di mana database mempunyai kecenderungan berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi, sehingga interaksi antar unit akan bertambah besar yang menyebabkan informasi yang dibutuhkan juga akan semakin bertambah. Yang ketiga yaitu sistem pencarian, yaitu berfungsi memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan permintaan dan dalam bentuk yang tidak terstruktur. Yang keempat yaitu manajemen data. Berfungsi sebagai media penghubung antara komponen-komponen sistem informasi dengan database dan antara masing-masing komponen sistem informasi. Selanjutnya adalah komponen sistem informasi manajemen secara fisik. Komponen sistem informasi manajemen secara fisik adalah keseluruhan perangkat dan peralatan fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi manajemen. Komponen-komponen tersebut ada beberapa, yaitu yang pertama adalah perangkat keras. Perangkat keras terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah komputer, terdiri dari CPU dan memori, yang kedua pesawat telepon, yang ketiga peralatan penyimpanan data atau disebut decoder. Selain perangkat keras ada juga yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak terdiri dari yang pertama adalah perangkat lunak yang umum untuk pengoperasian dan manajemen data. Yang kedua adalah program aplikasi. Selain perangkat keras dan perangkat lunak, ada juga database. Database adalah kumpulan data yang saling berhubungan dalam perangkat keras dan membutuhkan perangkat lunak untuk dapat mengoperasikannya. Yaitu ada yang pertama, file-file tempat penyimpanan data dan informasi. Yang kedua adalah penyimpanan seperti pita komputer, paket piringan. Selain itu ada juga prosedur dalam pengoperasiannya, yaitu yang pertama, instruksi untuk pemakai, cara yang diperlukan bagi pemakai untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan. Yang kedua adalah
instruksi penyiapan data sebagai input. Yang ketiga adalah instruksi operasional. Yang selanjutnya adalah personalia pengoperasian. Ada beberapa, yaitu yang pertama adalah operator, yang kedua programmer, yang ketiga analisis sistem, yang keempat adalah personalia penyiapan data. Yang kelima adalah koordinator operasional SIM dan pengembangannya. Saya Lailatul Hamidah, NIM 12406193009. Saya di sini sebagai pemateri yang terakhir akan menjelaskan tentang struktur sistem informasi manajemen. Struktur yang pertama yaitu hakikat struktur sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen berusaha untuk menggabungkan keduanya dengan bertumpu pada norma organisasi dalam mendukung kegiatan organisasi. Dengan demikian, sistem informasi manajemen diharapkan sistem formal dapat menjadi subsistem terutama keberhasilan organisasi bukan hanya perorangan tetapi hasil kerjasama seluruh organisasi. Yang kedua yaitu pengelompokan struktur sistem informasi manajemen. A. Sistem formal. Sistem formal adalah sistem yang berjalan menurut norma-norma organisasi yang berlaku pada semua orang sesuai dengan kedudukannya dalam organisasi. Sistem ini tergantung kepada tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pemegang jabatan organisasi. Yang B. Sistem non-formal. Sistem non-formal adalah sistem yang berlaku di lingkungan organisasi melalui saluran-saluran tidak resmi, tetapi mempunyai pengaruh cukup kuat dalam kehidupan organisasi yang bersangkutan. Sistem informasi manajemen berusaha untuk menggabungkan keduanya dengan bertumpu pada norma organisasi dalam mendukung kegiatannya. Ketiga yaitu pembagian struktur sistem informasi manajemen berdasarkan kegiatan manajemen. A. Struktur sistem informasi manajemen berdasarkan kegiatan manajemen. Kegiatan perencanaan dan pengendalian manajemen dibagi menjadi 3 macam, yaitu kontrol operasional, kontrol manajemen, dan perencanaan strategi. Pengendalian operasional adalah proses penempatan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang B. Struktur sistem informasi manajemen berdasarkan fungsi organisasi. Sistem informasi dapat dianggap sebagai kumpulan subsistem yang berdasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam organisasi. Subsistem yang utama adalah sebagai fungsi utama suatu organisasi dalam pemasaran, produk logistik, personalia, keuangan, dan akuntansi. Yang C. Struktur sistem informasi manajemen secara konseptual dan fisik. Struktur konseptual yaitu sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai suatu gabungan subsistem fungsional yang masing-masing dibagi dalam 4 macam pengolahan informasi, yaitu pengelolaan transaksi, dukungan operasional sistem informasi, dukungan pengendalian manajemen sistem informasi, dan dukungan perencanaan strategi sistem informasi. Yang kedua, struktur fisik. Pada struktur fisik, semua aplikasi terdiri atas program yang sama sekali terpisah. Tetapi, hal ini tidak selalu demikian adanya sehingga ada penghematan yang cukup besar dari pengolah terpadu dan pemakaian modul umum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.